Sampurasun para warga Rumah Natura, kembali camping lagi. Masih di edisi camping Ramadan. Tapi sayang tadi untuk perjalanannya tidak bisa direkam. Sekarang saya sudah bertemu dengan Mang Gagan. Sekarang posisi kita lagi ada di Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, atau di Blok Apuy. Dan rencananya camping kali ini kita akan bermalam di Base Camp Broad pendakian Ciremai via Apuy. Oke, sebelum keburu hujan lagi, nanti kita lanjut lagi. Gas! Cuaca semakin mendung saat kami melanjutkan perjalanan. Sepertinya akan turun hujan lagi. Padahal sedari saya tadi memulai perjalanan dari rumah, sudah turun hujan deras sepanjang jalan. Memang akhir-akhir ini curah hujan sedang tinggi-tingginya di Majalengka. Hampir setiap hari sudah pasti turun hujan. Oh ya, bagi kalian yang pernah mendaki ke Gunung Ciremai, pastinya sudah tidak asing dengan jalur Apuy. Ya, jalur Apuy disebut jalur tercepat untuk mendaki ke Gunung Ciremai karena base camp Apuy juga sudah berada di ketinggian 1450 meter di atas permukaan laut, hampir setengahnya dari ketinggian Gunung Ciremai. Bagi yang belum terbiasa, jalannya agak sedikit ngeri-ngeri sedap karena terdiri dari beberapa medan seperti tanjakan dan tikungan tajam, jalan plesteran dengan lajur kiri dan kanan, disertai jurang di pinggirnya. Semakin mendekati base camp Apuy, cuaca semakin berkabut. Padahal kalau tidak berkabut, pemandangannya cantik sekali. Oh ya, ini merupakan kedua kalinya bagi tim Udar Ider camping buka puasa dan sahur di alam. Beruntung kami masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di bulan suci Ramadan ini. Seperti biasa, saya dan Mang Gagan berangkat lebih dulu, dan Kang Dani lagi-lagi akan menjadi tim penyusul. Semoga bisa bergabung sebelum buka puasa ya Kang. Dan tidak terasa kami sudah tiba di pintu gerbang base camp Apuy. Bersyukur tidak ada kendala di jalan dan tidak kehujanan. Tapi sepertinya sore ini sudah tidak ada siapa-siapa di sini. Wajar, karena memang pendakian juga baru akan dibuka sehabis Lebaran. Lantas kami pun segera bergegas mencari lokasi yang cocok untuk mendirikan tenda. Tapi kami agak sedikit kebingungan karena kondisi area campingnya sekarang sudah sedikit berbeda. Dan akhirnya kami pilih di area depan saja karena kami pikir di sini masih bisa melihat pemandangan dan city light yang cantik. Cuaca sore ini cepat sekali berganti. Yang tadinya berkabut, sekarang sudah turun hujan. Kami putuskan untuk mendirikan shelter terlebih dahulu. Dan benar saja, hujan pun turun dengan derasnya. Untungnya kami sudah selesai mendirikan shelter. Jadi kami masih bisa mendirikan tenda, kecuali tenda saya sendiri.
Untuk camping kali ini, sepertinya saya harus tidur di tenda Manggagan lagi. Rasanya sangat tidak memungkinkan untuk mendirikan tarp tent di kala hujan deras seperti ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Alam susah ditebak dan tidak bisa dikendalikan. Untungnya, tenda Manggagan muat untuk kapasitas 2 orang. Tenda Manggagan sudah memakai frame, jadi sangat memungkinkan untuk didirikan di dalam shelter. Nantinya tinggal digeser saja untuk posisi yang tepatnya. Sedangkan tarp tent milik saya less frame, itu yang membuatnya tidak mungkin didirikan saat hujan deras. Oh ya, ini juga merupakan kali kedua saya tidur di tenda Manggagan. Setelah sebelumnya di edisi Silent Paradise Camp saya juga pernah mengalaminya. Perbedaannya, jika dulu saya terpaksa tidur di tenda Manggagan dikarenakan area camp yang sempit. Kali ini penyebabnya karena hujan yang sangat deras. Dengan ini terbuktikan kalau tenda yang dilengkapi frame itu sangat fleksibel untuk didirikan. Tapi kalau para warga punya solusi bagaimana cara mendirikan tarp tent saat hujan deras begini, bolehlah kita diskusikan di kolom komentar ya. Kurang panteng. Tarik deh teh. Nah, terus up, cukup lah. Oh ya, karena perlengkapan camping saya semuanya ada di dalam motor, terpaksa saya juga harus memasukkan motor sampai ke dalam shelter. Tujuannya untuk memudahkan saya saat mengambil perlengkapan yang dibutuhkan tanpa kehujanan. Jujur saja, tadi saya sedikit kebingungan bagaimana rasanya ngonten tanpa scene mendirikan tenda. Alhasil, akhirnya saya ambil scene membantu Manggagan mendirikan tenda saja, dan juga termasuk soal mempersiapkan peralatan untuk memasak dan nongkrong seperti ini. Oh ya, jika hujan deras seperti ini, saya jadi kepikiran dengan Kang Dani. Walaupun sebenarnya saya yakin manusia tangguh seperti Kang Dani tidak akan gentar dengan hujan dan halilintar. Semoga perjalanannya aman dan lancar ya Kang. Amin. Hari semakin gelap dan hujan masih belum juga mereda.
Mumpung masih ada waktu, sebaiknya saya segera bersiap membuat sajian untuk buka puasa. Jika di edisi sebelumnya saya membuat risol, di edisi sekarang saya akan membuat pisang bakar susu keju. Karena saya pikir buah-buahan dan yang manis-manis rasanya akan cocok menjadi menu takjil saat buka puasa. Dan akhirnya, sosok manusia tangguh dan waterproof itu datang juga. Tidak lain dan tidak bukan. Please welcome Kang Dani. Selamat bergabung ya Kang. Katanya hujan deras mengguyur sepanjang perjalanan. Sama halnya dengan kami, bersyukur tidak ada kendala selama di perjalanan. Akhirnya lengkap sudah personel 3 serangkai di padepokan camping ini. Tinggal menunggu waktu buka puasanya saja nih. Sayup-sayup gema azan maghrib terdengar berkumandang dari kejauhan. Alhamdulillah, pertanda sudah waktunya buka puasa. Bersyukur Kang Dani datang di saat yang tepat. Coklat panas, pisang bakar keju susu, dan gorengan juga sudah siap dihidangkan. Tinggal dipilih mana yang akan jadi santapan. Walaupun di tengah cuaca hujan lebat, tapi kami masih bisa menikmati momen buka puasa ini dengan hikmat. Jam biru, jam 2. Kalau masuk jam biru, 2 obat. Kan lupa dijalankan tukang gorengan. Jika dulu lewat di dalam jalan, di dalam jalan. Pemandangan city light sudah mulai terlihat di antara gemericiknya hujan.
Setelah Isya, saya pun mulai bergegas menanak nasi untuk makan malam. Sementara itu, Kang Dani juga mulai sibuk memasang tenda miliknya. Sama seperti tenda Mang Gagan, tenda Kang Dani juga sudah dilengkapi dengan frame, jadi bisa didirikan di dalam shelter. Nasi sudah matang. Malam ini kami tidak perlu repot-repot memasak lauknya karena Kang Dani sudah membawa ayam tepung cepat saji. Jadi kami bisa langsung makan malam dengan satset, gas, gerah wapkeun bray. Oh ya, hingga sesi makan malam ini hujan masih saja belum pergi. Tidak apalah, yang penting kami tetap nyaman, aman, dan masih bisa makan. Hehe. Hujannya tak berhenti. Beres makan, kami benar-benar tidak ada kegiatan. Cuaca hujan dan hawa dingin membuat kami ingin selimutan. Hingga ujung-ujungnya kami semua ketiduran. Suara alarm dan telepon genggam berbunyi tepat pukul 3 dini hari. Kami semua terbangun dan lekas bersiap untuk sahur. Ajaib. Itu beku ya. Untuk makan sahur ini, kami bertiga berbagi tugas. Kang Dani bertugas sebagai juru masak mie, Mang Gagan bertugas sebagai peracik ramuan hangat, dan saya sendiri bertugas sebagai juru masak menu utama. Jika pas makan malam, Kang Dani membawa ayam tepung cepat saji. Untuk makan sahur sekarang, saya membawa ayam goreng cabai hijau. Oh ya, soal urusan perbekalan makanan ini sebenarnya tidak pernah kami rencanakan. Masing-masingnya sudah paham, tugasnya harus membawa apa saja. Kami bertiga selalu berusaha untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Oh ya, di base camp Apuy malam ini tidak ada rombongan camping yang lain selain rombongan kami. Mungkin orang-orang enggan atau sukar camping di bulan Ramadan, tapi menurut kami meskipun ini bulan Ramadan, tapi harus tetap produktif.
Maka dari itu, sebisa mungkin kami tetap camping untuk menghibur para warga dan demi AdSense juga tentunya. Hehehe. Dan agar tetap kompak, kita tos dulu nggak sih? Hehehe. Guys. Tos di lama sahur. Semoga tim Udar Rider tetap solid dan tetap bisa menghibur para warga. Akhirnya ayam goreng sudah matang. Dan inilah menu sahur kami kali ini. Oh ya, untuk para warga yang menonton saat sedang berpuasa, maafkan, bukan niat kami untuk menggoda. Dan untuk yang menonton saat sedang sahur, mari kita ngahuap barengan ya para warga. Salah boleh dapat. Offline bang. Kue mahal. Mon apa nang dah nama takbiran juga kan? Sampai apa? Baju biasa baju kolot itu offline kemarin sama dia kan saya nggak pakai ada 250 akhir mbak 250 baju gue ada gitu lain lagi yang laki mah maksudnya mau laki murah mau nya itu ironis sedikit Ya, soalnya kan jangan. Sebelum memasuki waktu imsak, kami sempatkan berbincang dahulu. Sebelum lepas subuh, kami kembali ke dalam tenda untuk tidur lagi. topik si Romla kan kejangan karena gawe aing cenah ieu make dalil nanti tentang level-level keimanan deh. Matahari pagi belum menampakkan eksistensinya ketika saya dan Kang Dani bangun lebih dulu dari Mang Gagan yang masih rebahan. Pagi ini juga dilengkapi dengan cuaca mendung dan gerimis. Sementara ini kami hanya bisa menikmati pemandangan dari depan tenda sembari diselangi obrolan ringan antara saya dan Kang Dani. Kadang gini lah. Oke. Asal ada. Udah terangnya itu udah.
Nu maksudna ayeuna tah geus lila ayeuna. Tuh cenah. Aljarnya. Hujan deh. Oh ya para warga, apakah kalian melihat sebuah penampakan? Coba perhatikan dengan seksama scene bagian ini. Jika masih belum jelas, saya akan bantu memastikan penampakan itu. Apakah kalian sama melihatnya? Ya, itu adalah penampakan pelangi di langit Argapura pagi ini. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Ternyata peribahasa itu benar-benar nyata adanya. Mun geus lewat ieu teh bisa langsung ka Mekah, Mang. Nah, lewat sok lewat. Hujan dan pelangi sudah kembali pergi. Belum puas dengan pemandangan indah tadi, kami melanjutkan kegiatan pagi ini dengan eksplor ke dalam hutan. Selain area camp dan jalur pendakian, base camp Apuy ini juga menyimpan daya tarik lain. Rencananya, kami akan eksplor ke Curug Berod, salah satu curug yang ada di sekitar base camp Apuy. Untuk sampai ke curug, kami hanya perlu trekking selama kurang lebih 15 menit saja. Bagi kalian yang sudah pernah mendaki ke Gunung Ciremai via Apuy, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Curug Berod. Saya sudah beberapa kali menjamahinya, tapi buat Kang Dani dan Mang Gagan, ini akan jadi pengalaman pertama mereka berkunjung ke Curug Berod. Hutannya benar-benar asri, mungkin karena memang lokasinya yang berada di kawasan Taman Nasional juga. Kami semakin dekat dengan curug. Saya juga penasaran bagaimana kondisinya sekarang. Dan akhirnya Mang Gagan dan Kang Dani sudah tiba lebih dulu di Curug Berod 1. Seperti ini penampakan Curug Berod 1. Memang tidak tinggi, tapi tetap cantik. Setelah puas mengabadikan Curug Berod 1, kami melanjutkan trekking ke Curug Berod 2. Ada 3 curug yang bisa dikunjungi, dengan curug utama ada di area paling atas. Dari perjalanan ini, saya dapat melihat Kang Dani dan Mang Gagan begitu takjub dengan keasrian dan kesyahduan hutan di area Apuy ini. Terus melangkah sampai kami tiba di suatu area yang sangat vital. Dan inilah mesin turbin, semacam pembangkit listrik tenaga air. Dari turbin ini, area base camp Apuy mendapat pasokan listrik yang memadai. Bak reporter National Geographic, kami terus berjalan menerobos semak belukar demi mengabadikan keindahan Curug Berod.
hingga kami tiba di titik terakhir. Sebenarnya terpaksa kami harus menghentikan langkah kami di sini untuk mengabadikan keindahan Curug Berod utama yang berada di atas sana. Musabab trek sudah jarang dilalui, jadi sudah diambil alih oleh tumbuhan belukar yang menutupi trek. Dalam kondisi seperti ini, saya tidak mau ambil resiko. Trek benar-benar sudah ditutupi semak belukar. Bisa saja ada ular berbisa di dalamnya. Sedikit kesal dan sesal. Sangat disayangkan kenapa tadi saya lupa membawa golok. Tapi mau bagaimana lagi, keselamatan lebih utama dari sebuah keindahan. Meskipun tidak sampai ke tujuan utama, kami masih tetap menikmati dan mensyukuri kelestarian alam ini. Dan akhirnya kami putuskan untuk kembali ke campsite, lalu bergegas packing dan pulang karena hari juga sudah semakin siang. Terima kasih untuk para warga yang sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di edisi camping selanjutnya. Salam sehat, salam lestari. Mari bersenyawa dengan semesta.